Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Yudi Fadila dari Universitas Sutomo, program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Khususnya kepada Bu dosen yang saya hormati, Bu Istiqomah Romawati, Eskom, Mkom, sebagai dosen mata kuliah Indonesia, izin untuk menerangkan yang saya ketahui. Yuk belajar bareng. Selayang pandang bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dikatakan sebagai bahasa persatuan karena menyatukan ratusan bahasa daerah, suku, bangsa, dan ras agama, serta beraneka ragam budaya di dalamnya. Jumlah penutur bahasa Indonesia saat ini mencapai lebih dari 260 juta jiwa. Dengan jumlah penutur sebanyak ini, bahasa Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Banyak negara asing yang mempelajari bahasa Indonesia antara lain Australia, Jepang, Belanda, Rusia, dan Korea Selatan. Alasannya mereka ingin belajar bahasa Indonesia ini tidak lain untuk perihal bisnis investasi. Kapan kalian mengetahui lahirnya bahasa Indonesia? SD, SMP, SMA, atau dari lahir? Mungkin saja jika kalian lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, itulah bahasa Indonesia lahir dan diperkenalkan untuk pertama kalinya. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, pada peristiwa Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin atas usulan M. Tabrani pada poin ketiga menyatakan bahwa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ada yang tahu bunyi ikrar Sumpah Pemuda? Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Kok bisa? Yang pertama, karena faktor sejarah. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubung antara pulau, antar suku, antar perdagangan, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bukti bahasa Melayu menyebar ke seluruh Nusantara. Yang pertama, adanya prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi di Palembang. Yang kedua, prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi di Palembang. Yang ketiga, ada prasasti Kota Kapur pada tahun 684 Masehi di Bangka Barat. Semua prasasti yang ditemukan menggunakan bahasa Melayu dan ditemukan di wilayah Indonesia. Ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia merupakan adopsi dari bahasa Melayu. Yang kedua, mudah dipelajari. Struktur bahasa Melayu lebih mudah dipelajari daripada struktur bahasa daerah lainnya. Yang ketiga, sudah digunakan sebagai bahasa sastra. Bahasa Melayu sudah digunakan dalam karya sastra angkatan balai pustaka seperti Belenggu, Siti Nurbaya, dan sebagainya. Jauh sebelum itu, bahasa Melayu pun sudah digunakan dalam kitab-kitab sastra jauh di masanya. Hanya saja pada masa itu, kitab sastra menggunakan aksara Jawi. Keempat, sudah digunakan dalam bahasa korespondensi. Jauh sebelum Sumpah Pemuda diikrarkan, bahasa Melayu sudah digunakan dalam sistem surat menyurat di Nusantara. Surat menyurat tersebut berupa surat perjanjian, tanda dalam prasasti, kabar pengumuman, dan sebagainya. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam segala kondisi, bahkan presiden dan wakil presiden dalam berpidato, baik di dalam atau di luar negeri, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa persatuan. Sebanyak 260 juta jiwa penduduk dengan 718 bahasa daerah disatukan oleh bahasa persatuan. Seperti contoh, orang Manado pergi ke Medan, tidak perlu khawatir apabila tidak bisa berbahasa Batak. Ia masih bisa menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Tenaga pengajar wajib menyampaikan ilmunya menggunakan bahasa Indonesia, kecuali mata pelajaran yang berhubungan dengan keterampilan berbahasa asing. Yang keempat, bahasa perdagangan. Tulisan pada setiap kemasan yang diperdagangkan di dalam negeri wajib menggunakan bahasa Indonesia. Buku petunjuk pemakaian dan perawatan pada barang-barang tertentu juga wajib menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, bahasa etnik atau kelompok. Bahasa Indonesia juga sering digunakan sebagai bahasa kelompok dalam bermusyawarah. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa etnik atau kelompok lebih ditekankan agar anggota kelompok dapat memahami pesan yang disampaikan. Keenam, bahasa sosial.
Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pergaulan, surat menyurat, penyiaran, dan bahasa komunikasi lainnya. Hal itu agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Yang ketujuh, bahasa keagamaan. Di beberapa tempat ibadah sering terdengar pemuka agama menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia digunakan agar jamaah memahami pesan yang disampaikan oleh pemuka agama ini. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa negara. Hal itu tercantum pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukannya sebagai bahasa negara membuat bahasa Indonesia lebih diutamakan dibandingkan bahasa lainnya. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi identitas bangsa di mata dunia. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan. Artinya, ratusan bahasa daerah di Indonesia disatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Tujuannya tidak lain untuk menjaga keaslian bahasa daerah yang ada. Peran kita terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Salah satu tujuan diajarkannya bahasa Indonesia hingga perguruan tinggi untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Mencintai bahasa Indonesia bisa dengan berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, agar tetap melestarikan bahasa Indonesia ini. Yang kedua, bangga belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sedang diperjuangkan untuk menjadi bahasa internasional loh. Tentunya akan menjadi hal yang mustahil apabila pemilik bahasa Indonesia tersebut malu berbahasa Indonesia. Untuk itu, banggalah mempelajari bahasa Indonesia perlu ditanamkan dalam hati setiap warga negara Indonesia. Yang ketiga, bangga mengajarkan bahasa Indonesia. Mengajarkan bahasa Indonesia berarti turut serta dalam menjaga kekayaan bangsa Indonesia. Tentunya kita patut bangga, apalagi saat ini bahasa Indonesia tidak saja diajarkan kepada warga negara Indonesia, melainkan kepada warga negara asing yang tinggal di Indonesia serta warga negara asing di negaranya. Yang keempat, bangga melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dilahirkan dengan penuh perjuangan. Pemuda saat itu di bawah todongan senjata tentara Belanda. Wajar jika kita memberikan apresiasi kepada pemuda zaman dahulu dengan melestarikan bahasa Indonesia. Banggalah menggunakan bahasa Indonesia di saat negara lain berlomba-lomba belajar bahasa Indonesia yang sakti ini. Jadi sekarang nggak perlu bingung ya, kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA, bahkan jenjang perkuliahan. Tidak lain untuk menumbuhkan rasa cinta kepada negara kita yaitu Indonesia dan melestarikan bahasa Indonesia ini. Terima kasih semuanya, see you next time.